Dalam megahnya Gunung Lawu, tersembunyi misteri dan sejarah spiritual jejak pemujaan kuno, dan ribuan misteri yang belum terjawab. Mari kita telusuri ke dalam keheningan puncak dan lerengnya, memaparkan misteri mendalam yang menghiasi Gunung Lawu sejak zaman dahulu. Di episode kali ini, akan kita ulas tentang salah satu situs di lereng Gunung Lawu. Yang rimbun di dekat sumber mata air, menyimpan jejak kekunoan yang berupa sekumpulan lumpang kuno. Lokasi situs secara administratif terletak di Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Situs ini oleh warga setempat dinamakan Punden Lumpang Songo, dikarenakan lumpang yang dikumpulkan di sini berjumlah 9 lumpang yang terbuat dari batu andesit. Menurut keterangan warga, lumpang-lumpang ini dulu posisinya berpencar, namun warga berinisiatif mengumpulkan jadi satu supaya tetap terjaga dan mudah untuk mengawasi. Dulu di wilayah desa Karang banyak diketemukan lumpang kuno yang berada di sekitar rumah warga. Namun saat ini yang tersisa hanya 9 lumpang saja. Adanya temuan lumpang yang tersebar di pelosok Desa Karang bisa jadi sebagai indikasi bahwa dulunya di Desa Karang sudah ramai atau semacam pemukiman kuno. Dikarenakan lokasi Desa Karang berada di lereng Gunung Lawu, ada juga yang mengaitkan dengan cerita tentang pelarian Prabu Brawijaya V beserta pengiringnya. Tempat ini merupakan tempat istirahat sebelum menuju puncak Gunung Lawu. Lumpang sudah ada sejak era masa klasik, zaman prasejarah, era Islam, dan modern. Lumpang selain terbuat dari batu andesit, ada juga lumpang yang terbuat dari kayu atau bahkan besi. Lumpang berfungsi sebagai wadah untuk menumbuk hasil panen seperti padi dan singkong menjadi beras atau tepung. Alat yang digunakan untuk menumbuk adalah alu, yang juga terbuat dari kayu. Lumpang dan alu juga digunakan untuk menumbuk atau melumatkan bumbu dapur, seperti bawang, cabai, dan rempah-rempah lainnya. Beberapa masyarakat juga menggunakan lumpang untuk meramu obat-obatan herbal, yaitu dengan menumbuk atau melumatkan bahan-bahan alami menjadi bubuk atau pasta. Di beberapa daerah, lumpang dan alu dianggap sebagai simbol kesuburan karena penggunaannya dalam pengolahan hasil pertanian. Meskipun saat ini lumpang sudah jarang digunakan, terutama di perkotaan, lumpang masih sering ditemukan di pedesaan sebagai alat bantu dalam pengolahan makanan dan pembuatan getuk. Dahulu masyarakat Jawa menganggap lumpang dan alu juga sebagai simbol kesuburan. Lumpang alu diibaratkan sebagai lingga yoni dalam istilah arkeologi. Lingga yoni yang bertemu akan menghasilkan kesuburan dan sebagai sarana upacara tertentu. Misalnya penetapan tanah sima seperti yang pernah tercatat di Prasasti Sanguran. Prasasti Sanguran merupakan prasasti batu yang berangka tahun 850 Saka
atau 928 Masehi yang ditemukan di daerah Batu, Malang, dan menyebut nama penguasa daerah pada masa itu, Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyahwawa, Sri Wijaya Lokanamo Tungga, atau Dyahwawa. Berikut bacaan isi prasasti Sanguran yang menyinggung tentang Lumpang. Asma Singgaludihan, Yuitumut Sang Warihati, Lumkas Sang Makudur, Manggayut Manetek Guluning Hayam, Linandesaken ing Kalumpang Mamantinga, Udya Hredaya Yaksa Raksasa Pisaka Pretasura Garuda Gandharwa, Katwari Lokapala Yamawaruna Kuwera Wasawa Muang Patradewa. Alih bahasa penggalan isi prasasti tersebut adalah as dan menutupnya dengan sepasang kain wedihan yang diikuti oleh Sang Wadihati. Mulailah Sang Makudur memegang ayam dan memotong leher ayam berlandaskan kulumpang dan kemudian membanting. Dan Yoshati, Yaksa, Raksasa, Pisaca, Preta, Asura, Garuda, Gandharwa, keempat Lokapala, Yama, Waruna, Kuwera, Wasawa, dan putra-putra Dewata. Dari penggalan isi prasasti Sanguran tersebut dapat disimpulkan, Lumpang juga difungsikan sebagai perangkat untuk proses ritual Manusuksima dalam upacara penetapan tanah atau desa perdikan. Sima, Swatantra, pada mana kegiatan membanting telur, memotong leher ayam, manetek guluning hayam, dan tepat saat menancapkan batu sima atau lingga patoh. Jadi Lumpang dan Alu merupakan awal mula lingga yoni di tanah Jawa. Dan Watu Kalumpang merupakan nama asli yoni. Jadi tidak salah kalau seandainya masyarakat menyebut yoni dengan nama Lumpang. Namun berbeda fungsi dengan Lumpang untuk menumbuk. Namun yang salah adalah yoni difungsikan untuk menumbuk seperti halnya Lumpang biasa. Nama sama, namun berbeda fungsi. Di balik sejarah Lumpang yang sangat panjang, masyarakat Jawa di pedesaan saat ini menggunakan Lumpang sudah sangat jarang dipakai untuk menumbuk gabah menjadi beras, tapi untuk menumbuk beras menjadi tepung, karena sudah tergantikan oleh alat yang lebih praktis, yaitu blender. Kesimpulannya, situs Lumpang Songo merupakan aset budaya yang berharga. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami dan melestarikan warisan Nusantara. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode Blusukan Situs selanjutnya.